Teman-teman media, terima kasih. Ini saya di sini bersama Bang Ilham, pengacara juga, kemudian sama Bang Yoni. Ini pada hari ini kita press conference ya mengenai persoalan hak cipta, undang-undang hak cipta ya, mengenai ciptaan lagu-lagunya Bang Yoni yang ada sekitar 80 lagu. Gitu kan Bang Yoni ya? Ada 80 lagu, kemudian memang sebelumnya ada laporan polisi yang disampaikan Bang Yoni ya mengenai persoalan hak cipta lagu-lagu yang ada. Ini gimana? Mari jeda ya. Cabutnya colokannya Pak. Ya. Kemarin Bang Yoni ada bertemu saya minta konsultasi ya mengenai persoalan hak cipta ini. Jadi kita banyak sharing dan memang Bang Yoni minta bantuan saya juga untuk menambah kekuatan kuasa hukum ya yang mendampingi Bang Yoni. Jadi saya memang bersedia ini dalam konteks posisinya membantu supaya persoalan ini menjadi clear, kemudian tidak kemudian lari kemana-mana. Jadi kita akan membantu Bang Yoni ini dalam konteks intinya persoalan clear, kemudian tidak ada yang dirugikan, baik bagi Bang Yoni sendiri sebagai pencipta lagu maupun bagi siapapun juga yang kemudian merasa disasar ya. Jadi memang kemarin ada laporan polisi dan kita sudah pelajari. Yang pertama adalah bahwasanya sebenarnya maksud dari laporan polisi ini baik dari Bang Yoni ini adalah untuk mendapatkan hak keadilan bagi posisi beliau sebagai pencipta lagu ya. Ini terkait dengan undang-undang hak cipta ya. Jadi begini, siapapun dari kita, kalau kita menciptakan satu benda atau apapun juga, tentunya kita ingin dihargai dari nilai ciptaan kita. Atau kita ciptakan TV, ada nilai ciptaan TV tadi, kita dihargai. Ada kita ciptakan motor, kita dihargai dalam ciptaan itu. Termasuk juga ada kita ciptakan lagu, kita minta dihargai terhadap lagu itu. Jadi inilah yang kemudian cita-cita dari Bang Yoni ini menyampaikan ini semua di sini itu untuk itu, yaitu supaya hasil ciptaan ini dihargai. Tapi Bang Yoni juga sebenarnya menghargai penyanyi, karena ciptaan lagu tanpa penyanyi juga nanti sifatnya kosong begitu. Jadi harus ada penghargaan juga terhadap penyanyi. Hanya saja semua ini kan terkait dengan undang-undang hak cipta dan terkait juga dengan wadah-wadah dari apa yang kemudian mewadahi posisi-posisi pencipta lagu. Ini yang kemudian mungkin ada yang belum dapat pakemnya atau ada saluran yang tersumbat dari proses di undang-undang hak cipta ini, sehingga kemudian Bang Yoni ini mencari jalan gitu. Apakah nanti jalannya lewat hukum ataukah lewat sosiologis. Jadi ini yang sedang dikerjakan. Jadi di sini saya membantu Bang Yoni supaya akan ada titik terang dari persoalan ini begitu. Kita nggak sasar siapa-siapa ya, tapi memang ada laporan polisi yang kemarin memang terduga adalah Lesti Kejora. Nggak bisa kita pungkiri ya. Jadi terduga adalah Lesti Kejora. Tapi sebenarnya beliau belum tentu bersalah. Begitu. Kenapa? Karena setelah kita pelajari dokumen-dokumennya dari akun-akun YouTube, memang ada banyak akun. Ada banyak akun yang kemudian menampilkan profil nyanyian Lesti Kejora, dan tapi akunnya berbeda. Ada akun namanya A, ada nama B, ada nama C, ada nama D. Banyak sekali akun-akun ini kemudian yang menampilkan profil penyanyi Lesti Kejora, dan lagu-lagu ada yang lagu ciptaannya Bang Yoni. Begitu. Nah, lagu-lagu ini kemudian kita nggak tahu siapa yang memanfaatkan siapa ini. Apakah akun-akun ini memanfaatkan Lesti Kejora, juga memanfaatkan Bang Yoni sebagai pencipta, satu sebagai penyanyi, supaya apa? Punya nilai jual. Nah, di antara akun-akun ini ada beberapa akun kemudian yang nampaknya akun berbayar. Jadi kita sudah dapat materinya, ada beberapa akun yang sifatnya berbayar. Jadi dan mereka mengkondisikan sebagai fansnya Lesti Kejora. Jadi benang merahnya belum kita dapat apakah ada kaitan dengan Lesti Kejora atau memang ini akun yang dibuat masing-masing, kemudian karena dia punya brandnya adalah Lesti Kejora, mereka pakai itu. Jadi ini yang dikejar. Jadi saya jernihkan
laporan polisi yang kemarin itu ya, Bang Ilham ya, itu dibuat untuk kepentingan mencari tahu akun-akun ini, begitu. Akun-akun ini karena patut diduga akun-akun YouTube ini yang nama-nama pemilik akunnya bermacam-macam ini menggunakan posisi lagu-lagu ciptaan Bang Yoni dan penyanyinya adalah Lesti Kejora, tapi patut diduga mereka belum atau tidak membayar royalti karena mereka lewat YouTube kan. Tapi di sisi lain mereka menerima yang namanya komersil. Jadi menerima dari YouTube, menerima juga dari pelanggan. Jadi kalau mau mendengarkan akun mereka harus berbayar. Itu yang sudah kita dapat. Inilah yang kemudian mau kita cari lewat laporan polisi tadi. Jadi laporan ini bukan berarti menyasar kepada Lesti Kejora, tapi menyasar kepada akun-akun yang ada tadi. Jadi itu tadi yang kemudian saya sudah dapat kejelasan dari Bang Ilham, itu memang tujuannya laporan polisi. Tapi karena laporan ini sudah berjalan, ya baiklah. Kan ini juga terkait dengan hak dari Bang Yoni dan terkait dari gunanya Undang-Undang Hak Cipta. Jadi ini kita biarkan berjalan dulu untuk menyasar akun-akun ini. Jadi itu jelas ya. Jadi tidak serta-merta kemudian kita mempersalahkan seorang Lesti Kejora, tapi lebih kepada mencari tahu siapa-siapa yang kemudian menjadi pemain-pemain yang kemudian melanggar Undang-Undang Hak Cipta.